The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. I would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole Navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. Selamat malam pemirsa, dunia kembali menahan nafas. Perundingan damai di Islamabad berakhir buntu. Bukannya mereda, situasi justru mencapai titik didih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade total Selat Hormuz mulai hari ini menghadang nadi utama energi dunia. Namun Tehran melawan, Garda Revolusi Iran menegaskan setiap pergerakan militer Amerika Serikat di selat tersebut akan dianggap sebagai pernyataan perang dan siap ditindak tegas. Ketegangan ini kembali membuat dunia panas dingin akibat ketidakpastian yang semakin lebar. Di tengah diplomasi yang terkunci dan moncong meriam yang mulai terbuka, apakah kita sedang diambang konflik besar yang tidak terkendali? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue, jalan damai tersumbat, ancaman perang besar menguat. Untuk membahas topik malam hari ini telah bergabung bersama kami narasumber di studio Metro TV, ada Dubes Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Bapak Dian Wirunjuri. Selamat malam Pak Dian, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam Mbak Fitri, kabar baik pemirsa. Selamat malam. Dan juga kita akan berdiskusi dengan pakar hubungan internasional Mbak Dina Praptor Harja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Terima Fitri. kasih telah hadir di studio Metro TV dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan pengamat intelijen Ibu Susaning Tias Kertopati. Selamat malam Mbak Nuning. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam semua. Selamat malam Bu. Baik, pemirsa, sebelum kita kemudian berdiskusi dan juga berdialog lebih mendalam, kita akan tersambung dengan Virginia Gunawan, WNI yang berada di Washington DC, Amerika Serikat, yang akan membahas mengenai perkembangan terkini dari Amerika Serikat langsung. Virginia, bagaimana media di Amerika Serikat saat ini membaca langkah ataupun wacana blokade yang akan dilakukan oleh Amerika? Apakah lebih diposisikan sebagai strategi militer, tekanan diplomatik, atau bagian dari desain besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Ya, Fitri, media arus utama AS memotret blokade dengan framing yang bervariasi, namun ada beberapa narasi dominan. Terkait tekanan ekonomi militer, media tengah kanan ini memposisikan blokade sebagai upaya membalikkan leverage atau daya saing atau daya negosiasi Iran yang selama ini menyandera Selat Hormuz dengan mengenakan biaya dan membatasi ekspor. Tujuan utama adalah memotong pendapatan minyak Iran dan meruntuhkan ekonominya. Sementara Reuters, ini media tengah, mengutip bahwa
mengutip beberapa ahli dan menyatakan bahwa blokade AS adalah operasi militer besar dan terbuka yang bisa memicu retaliasi dari Tehran dan memberikan tekanan luar biasa pada gencatan senjata yang sudah rapuh. Ini adalah media-media yang lebih kritis terhadap kebijakan Donald Trump atau pemerintahan Donald Trump. Sementara bagi media konservatif yang punya proximity atau kedekatan dengan Donald Trump seperti Fox News yang memang jadi platform utama di mana Trump ini kerap menjelaskan kebijakan blokadenya secara rinci, terutama karena Fox News juga memberikan kesempatan Donald Trump memberikan special interview pada akhir pekan lalu. Fox News membingkai blokade ini sebagai langkah yang tegas dan perlu dilakukan sebagai sebuah demonstrasi kekuatan militer Amerika Serikat yang lebih superior, juga strategi ekonomi untuk melemahkan ekonomi Iran. Fox News juga menyebut bahwa langkah Presiden Trump ini sebagai respons terhadap pemerasan Iran atau atas Selat Hormuz. Jadi itu adalah polarisasi dari media di Amerika Serikat. Fitri. Oke, Virginia, soal kegagalan perundingan, narasi apa yang paling dominan di Amerika Serikat saat ini, terutama di media Amerika Serikat? Apakah yang lebih menyalahkan Iran atau ada kritik terhadap pendekatan dari Washington itu sendiri? Ya, dari media di Amerika Serikat ini seperti tadi yang saya sampaikan memang terpolarisasi dalam membaca kegagalan negosiasi di Islamabad ini ya. Narasi yang pro administrasi menyampaikan bahwa, dan ini memang lagi-lagi dominan di media konservatif, mereka menyalahkan Iran. Pemimpin delegasi negosiator sekaligus wakil presiden AS JD Vance seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa kali dikutip dengan pernyataan bahwa Iran itu yang memilih untuk tidak menerima persyaratan Amerika Serikat, dan ini adalah kabar yang lebih buruk untuk Iran ketimbang bagi Amerika Serikat. Sementara NPR, National Public Radio yang lebih cenderung di tengah, melaporkan kritik Iran yang menyebutkan AS membuat tuntutan yang berlebihan dan bahkan keberhasilan proses diplomatik itu bergantung pada keseriusan dan itikat baik dari pihak lawan. Ada juga yang mengkritik terhadap komposisi tim negosiator Amerika Serikat. Ini terutama dari beberapa diplomat veteran yang menyatakan bahwa administrasi Trump ini terlalu mengandalkan sekutu terpercaya mereka yang punya ikatan bisnis seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner yang merupakan in-law dari Trump yang bukan profesional dalam kebijakan luar negeri yang punya pengalaman. Dan Witkoff dan Kushner ini juga dilaporkan tidak disukai oleh pihak Iran, terutama karena pandangan mereka yang pro-Israel. Fitri. Oke, selain itu apakah kemudian media Amerika Serikat juga menyoroti mengenai resiko ataupun keterlibatan negara-negara lain baik itu sekutu maupun rival dalam eskalasi konflik ini? Apa kemudian sorotan mereka mengenai hal ini? Ya, sorotan yang paling utama di sini memang ditunjukkan terhadap tiga poros ya. Satu terkait Rusia dan Cina, dan yang lain yang tak kalah penting di sini adalah soal NATO. Bagi media Amerika Serikat yang menyoroti peran Cina dan Rusia ini cukup hati-hati karena mereka melihat ada sebuah yang ditampilkan dalam media di Amerika itu Cina memainkan peran kunci untuk meyakinkan Iran menerima proposal gencatan senjata Pakistan. Namun kita tahu bahwa pemerintahan Trump tampak tidak antusias dengan prospek mediasi dari Cina, makanya justru Pakistan yang menjadi mediator antara kedua negara ini. Sejumlah analis militer Amerika Serikat dan juga analis konflik itu menyebut Rusia dan Cina mengadopsi strategi untuk mendapatkan keuntungan tidak langsung dari konflik, terutama yang bertujuan untuk menguras sumber daya Amerika Serikat tanpa terlibat langsung secara militer. Sementara hubungan Amerika Serikat dengan sekutu Eropanya, termasuk negara-negara NATO, ini memburuk, dan Fox News melaporkan bahwa Trump menyuarakan pertentangan terhadap NATO, dan juga reaksi dari Spanyol yang menutup wilayah udaranya dari pesawat yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Iran. Ini tentunya muncul dalam beberapa media dan menunjukkan bahwa bagaimana reaksi global terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Oke, Virginia, apakah kemudian ada juga kekhawatiran di ruang publik Amerika Serikat sendiri bahwa kondisi saat ini justru dapat memicu konflik yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan?
Kekhawatiran di dalam ruang publik Amerika Serikat ini cukup nyata karena blokade Trump ini dikhawatirkan beresiko serius, terutama jika Trump melanjutkan ancamannya menyerang pembangkit tenaga menyerang infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Ini tentunya akan bisa menyakiti warga sipil yang pernah ia janjikan untuk dibantu, dan juga memicu pembalasan Iran terhadap sekutu Amerika Serikat. World Economic Forum memberikan peringatan keras bahwa ini bukan hanya menjadi krisis regional, tapi akan jadi guncangan struktural terhadap ekonomi dunia. Sementara bagi warga Amerika Serikat sendiri sehari-hari, ada sebuah survei menarik dari Emerson College yang menunjukkan bahwa 63% warga Amerika Serikat sekarang merasa kemungkinan besar akan perang dunia itu lebih besar dalam 4 tahun ke depan. Hasil polling ini naik 8% dari 55% setahun yang lalu. Dan kritik dari sejumlah wakil rakyat Amerika Serikat terhadap blokade yang dilakukan Trump ini adalah mempertanyakan bagaimana sebenarnya strategi Trump ini akan bisa menurunkan harga bensin yang merupakan concern atau kekhawatiran utama dari warga Amerika Serikat saat ini. Fitri. Oke, baik, terima kasih Virginia Gunawan telah melaporkan bagaimana situasi terkini dari Washington DC Amerika Serikat, dan kita sekarang akan langsung berdiskusi dengan Pak Dian dan juga Mbak Dina yang ada di studio. Ini mungkin pertanyaannya sama mengenai soal gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Mungkin pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat ini terlalu menekan atau memang Iran yang memang tidak mau mundur, ataukah yang terbaca di ruang publik saat ini baru panggung di depan, artinya initial talk-kah, awal perbincangankah, akankah ada perbincangan lanjutan sebetulnya di balik layar yang mungkin sebetulnya kita tidak ketahui. Mungkin mulai dari Mbak Dina terlebih dahulu, silakan. Baik, kita menyambut baik ya bahwa sudah mulai ada ruang untuk negara lain masuk di dalam frame konflik ini. Ini satu tanda bahwa komunikasi sebenarnya sudah mulai terjalin. Di balik layar itu sudah ada upaya-upaya yang minimal melakukan mapping, melakukan pencarian data tambahan untuk bisa melihat sebenarnya titik tawar bagi negara-negara lain dalam konflik ini tuh di mana. Karena pada dasarnya nggak mungkin juga kita membayangkan konflik ini bisa selesai hanya oleh 3 negara itu saja. Pasti harus ada jaminan dari pihak-pihak eksternal, pasti juga harus ada dukungan dari pihak swasta bahkan di kawasan tersebut dan juga di negara-negara lain. Walaupun yang kita baca saat ini, yang kita lihat adalah bahwa perundingannya gagal, seperti itu ya Mbak Dina? Betul, karena kalau kita bilang gagal sekarang, itu sebenarnya lebih tadi perang narasinya saja dari pihak Amerika Serikat merasa perlu untuk menyampaikan bahwa yang dia upayakan nggak sampai gitu ya. Tapi menurut saya sih pasti di belakang layar itu tetap ada komunikasi, tetap terjalin. Yang tidak diungkap ke publik adalah siapa lagi dari pihak Amerika Serikat yang sebenarnya ikutlah ya menyumbang informasi, kemudian menjadi sumber titik temu lah kira-kira ke depannya seperti apa. Jadi kalau diplomasi itu kita harus membayangkan ada proses di awal dan itu akan terus dijalin. Dan negara-negara yang sudah kita baca di sejumlah media massa mulai menggalang komunikasi, bahkan nggak dengan Pakistan aja ya, tapi misalnya negara-negara Eropa sudah mengundang, ada misalnya Prancis mengundang 35 negara, kemudian Inggris juga mengundang ada 40 negara. Itu menunjukkan bahwa semua negara bergerak sekarang untuk mencoba memetakan posisi mereka di mana, daya tawar mereka masing-masing di mana, dan nanti bentuknya, wujudnya yang kemudian bisa disampaikan kepada Amerika atau kepada Israel itu seperti apa, kita masih harus tunggu. Oke, dari Pak Dian bagaimana pandangannya? Begini, mari kita lihat secara objektif bahwa yang memulai perang adalah Amerika. Perang Juni, Mei tahun lalu. Yang sekarang pun Amerika. Iran itu dalam posisi yang selalu defensif. Buat saya apa yang dilakukan Iran sejauh ini merupakan bentuk menahan dirinya yang sangat luar biasa tuh. Artinya 2 kali diserang, 2 kali menurut, diajak perang ayo, diajak damai pun ayo, kira-kira begitu. Tapi buat saya ada 2 aspek sebenarnya, nuklir dan Hormuz ya. Buat saya melihatnya begini, yuk kita lihat
Dari awal sebenarnya sudah kelihatan defect dari rencana pertemuan Islamabad ini. Coba kita perhatikan. Trump mengusulkan 15 poin yang semua kepentingannya Amerika, bahkan kepentingannya Trump ada di situ. Sementara counter proposal dari Iran adalah kepentingan Iran. Itu dua hal, dua topik 10 dan 15 itu tidak akan pernah bisa ditemukan jalan tengahnya. Kecuali kita mau mengagendakan hal-hal yang di luar 10 dan 15 ini. Nah, dari 10 dan 15 ini apa yang terjadi? Amerika mengusulkan, Iran mengusulkan, kemudian Trump, pinternya Amerika dan Trump bermain dengan narasi. Kita siap berunding dengan berdasarkan 10 poinnya Iran. Artinya apa? Seakan-akan dinarasikan Amerika sudah menerima. Banyak pengamat, banyak termasuk pengamat internasional ya, menyatakan luar biasa Trump mau menerima 10 poin Iran sebagai basis. Padahal simple kok. Begitu disodorkan 10 poin ini, Amerika tinggal bilang no, 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 no. Itulah yang terjadi sekarang. Tapi menurut Anda apakah ini akan menjadi initial talks, artinya akan ada kesepakatan atau perundingan? Bahwa ini adalah inisial betul, walaupun belum langsung ya, masih dimediasikan. Artinya Amerika menyampaikan ke Pakistan, Pakistan sampaikan ke Iran, Iran sampaikan Pakistan, Pakistan sampaikan Iran. Masih dalam tahap tidak langsung negosiasinya. Kenapa? Karena belum ada agenda. Nah, agenda itulah yang sekarang saya yakin sedang dirumuskan kembali oleh yang namanya Pakistan beserta teman-temannya, Saudi, Turki, dan Egypt. Dan Trump pernah menyatakan pertemuan Islamabad ini pun banyak dibantu oleh inisiatif Cina. Artinya selama ini pun Cina sudah tidak tinggal diam. Nah, kalau sekarang dikatakan gagal, apakah akan terjadi perang lagi? Iran pun akan dalam posisi menunggu. Diajak perang juga, ayo diajak diperpanjang ceasefire siap. Semua sudah diantisipasi oleh Iran. Tapi kalau jadi perang lagi, buat saya sekarang Cina atau Rusia tidak akan terlalu diam lagi. Karena minyak yang diimpor Cina dari kawasan itu lumayan, satu hari sekitar 500.000 barel itu. Itu tidak signifikan secara nasional, tapi secara internasional sangat bisa mempengaruhi kawasan. Baik. Ini juga apabila kita lihat wacana dari Trump mengeluarkan jurus yaitu akan melakukan blokade, kita akan simak bagaimana pandangan intelijennya dari Bu Nuning. Bu Nuning, bagaimana menurut Anda dari pandangan intelijen mengenai wacana Trump ini kemudian melakukan tekanan? Kali ini caranya adalah kemudian ada wacana juga melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Oke, baik Mbak Fitri. Sejak awal kan kita tahu bahwa ini adalah perang hibrida, di mana di situ ada asimetrik, ada perang cyber, perang komunikasi, perang kognitif yang berkelindan di dalam perang ini. Jadi apa yang disampaikan bahwa akan terjadi blokade terhadap Selat Hormuz itu bisa saja seperti tadi yang Pak Dian sampaikan adalah sebuah perang narasi, di mana hal ini membuat pihak lawan gentar dan lain sebagainya begitu. Tetapi bisa saja ini adalah hal yang sungguh-sungguh akan dilakukan oleh Amerika. Kita perlu juga bahas mengapa hal itu menjadi gagal dari sudut pandang Iran, di mana juga tadi saya mendengar dari Mbak Dina bahwa tidak mungkin ini hanya perang hanya 3 negara ini saja, pasti akan mengajak proksi maupun teman-teman di kawasan dari masing-masing pihak. Jadi kalau menurut catatan kami, jadi Iran itu kecewa terhadap sikap Amerika yang berubah setelah diketahui bahwa J.D. Vance menerima telepon dari Netanyahu. Jadi pihak Iran juga kecewa ketika Vice President Vance membuat pernyataan di konferensi pers di mana kita semua melihat tidak memberi kesempatan wartawan untuk bertanya, lalu pergi begitu saja. Padahal di situ juga banyak wartawan baik dari Pakistan juga Iran, selain dari kubu Amerika dan Israel tentunya. Dan dari pihak Iran juga menyatakan kecewa
terhadap JD Vance karena bertindak atas keinginan Israel, itu praduganya. Dan setelah itu Iran juga lalu kemudian kita lihat meninggalkan tempat. Jadi seluruh delegasi Iran sudah kembali dan tidak ada lagi tenaga teknis yang bisa merumuskan hal itu. Jadi memang kalau kita lihat bahwa Iran mencurigai bahwa Amerika ini akan menekan, justru di sini Iran kita ketahui bahwa menyiapkan rudal ganda sebagai tanda tidak yakin bahwa Trump akan patuh pada aturan gencatan senjata. Ya terbukti dengan adanya Israel karena katanya menyasar Hizbullah, lalu kemudian mengebom Lebanon. Kemudian ada hal yang juga kita juga harus melihat catatan dari syarat yang diajukan Iran, mungkin juga dari Pak Dian pasti memiliki catatan juga, yaitu penghentian serangan secara permanen, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Nah, ini mana Amerika mau? Kalau Trump kan maunya yang ngatur Donald Trump sendiri, tetapi memang dalam hal ini yang disampaikan kepada publik dunia bahwa Iran ini harus dikendalikan karena kalau tidak akan terus-menerus memproduksi nuklir. Padahal dari Iran itu sudah jelas mengatakan bahwa nuklir itu kan bukan untuk misil saja, tetapi juga untuk kebutuhan industri dan lain-lain. Jadi apa yang ditanya oleh Mbak Fitri tadi, kemungkinan 50-50 bisa betul-betul Trump melakukan itu dengan sekutu dan proksinya. Gitu. Oke, baik Bu Nuning dan juga Mbak Dina dan juga Pak Dian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali diskusi, kali ini kita akan terhubung dengan WNI yang berada di Qom, Iran, Ismail Amin, untuk melaporkan kondisi terkini di sana. Ismail, IRGC menyebut Selat Hormuz sepenuhnya terkendali. Bagaimana pantauan Anda suasana di Iran saat ini? Apakah masyarakat masih menunjukkan dukungan atau sudah muncul kekhawatiran akan adanya eskalasi baru? Ya, selamat sore Mbak Fitri. Waktu Iran, kalau dilihat dari suasana dalam negeri yang muncul saat itu, ada dua hal sekaligus, yaitu dukungan yang masih terus terjadi dan rasa optimisme bahwa Iran sebenarnya punya kemampuan untuk menyelesaikan ini sampai Amerika menyerah. Jadi dari awal tidak ada kekhawatiran jika eskalasi kembali terjadi, sebab dari opini publik dari awal mereka menentang adanya negosiasi dan berpendapat bahwa sebaiknya Amerika tidak perlu diberi ruang dialog lagi. Dengan pengalaman Amerika sering mengingkari janji, bahkan melakukan serangan di tengah perundingan sedang berlangsung. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran dari masyarakat jika kemungkinan eskalasi kembali terjadi. Apalagi kekecewaan, tidak ada kekecewaan dari masyarakat Iran tentang hasil negosiasi yang buntu ini. Karena memang sejak awal mereka tidak percaya dan menentang adanya negosiasi ini. Mereka tunjukkan justru rasa bangga kepada para tim negosiator yang tidak gampang menyerah pada tekanan Amerika dan lebih mengutamakan kedaulatan dan hak-hak negara di atas apapun. Jadi sampai sekarang aksi-aksi dukungan masyarakat Iran itu masih terus terjadi. Setiap malam itu masih terus dilakukan sambil menunjukkan loyalitas dan dukungan mereka kepada pemimpin tertinggi dan pemerintah dan militer Iran. Oke, masih terkait mengenai respon publik, Ismail, terkait kebijakan tol Bitcoin, bagaimana respon dari masyarakat dan para ekonom di Iran? Apakah langkah ini dinilai tepat bagi mereka atau justru menuai kritikan? Terkait kebijakan tol Bitcoin ini, mengenai respon masyarakat, saya pribadi ini perlu hati-hati sebab kami tidak mendapatkan informasi resmi ataupun kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan ini. Yang kami dapatkan bahwa Iran memang mempertimbangkan
skema pungutan atau tol bagi kapal yang melintas, dan ini disebutkan ada pembahasan pembayaran itu bisa saja dilakukan, termasuk kemungkinan dilakukan dalam bentuk kripto. Tetapi saya belum melihat ada laporan kuat dan terbuka yang benar-benar memetakan respon masyarakat Iran atau konsensus ekonomi domestik yang terhadap istilah tol Bitcoin ini. Belum ada kebijakan resmi yang final. Jadi jawaban yang bisa saya sampaikan bahwa isu ini lebih banyak dibaca sebagai opsi strategis yang muncul dari kontrol Iran atas Selat Hormuz, bukan sebagai kebijakan ekonomi yang sudah selesai diputuskan dan diterima oleh publik. Jadi dari perspektif resmi Iran, ide ini direpresentasikan sebagai konsekuensi dari kontrol keamanan maritim. Sementara dari sudut ekonomi internasional, ini bisa saja mungkin memunculkan kritik karena dianggap menyalahi kebiasaan hukum pelayaran global. Tapi Iran bisa saja mengambil kemungkinan ini atau opsi ini karena untuk menghindari adanya sanksi dari Amerika Serikat. Oke, Ismail, sebelumnya kita sudah mendengarkan laporan dari warga negara Indonesia yang ada di Washington DC, Amerika Serikat mengenai pandangan media-media Amerika terhadap perundingan yang terjadi di Islamabad, Pakistan yang kemudian berakhir dengan gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, bagaimana kemudian sorotan dari media di Iran sendiri soal perundingan di Islamabad? Apa kemudian poin-poin yang dianggap mungkin paling melanggar menurut media di Iran sendiri atau kemudian menjadi kontroversi bagi media Iran sendiri? Ya Mbak Fitri, kalau kami melihat media-media perkembangan wacana di media-media Iran, itu ada beberapa poin dari sudut pandang Iran yang dipandang paling tidak masuk akal atau tidak rasional. Yaitu yang pertama, tuntutan penghentian atau pembongkaran program pengayaan uranium. Karena bagi Iran ini menyangkut hak kedaulatan dan hak teknologi yang selama ini selalu mereka tegaskan bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan sipil, untuk kepentingan perdamaian, karena mereka menandatangani perjanjian NPT, kemudian juga siap pengayaan uranium mereka siap untuk diawasi, diinspeksi oleh Badan Atom Internasional. Lalu yang kedua adalah tuntutan agar Iran melepaskan stok uranium yang sudah diperkaya, agar stok uranium yang sudah diperkaya ini diserahkan. Ini tentu saja dibaca oleh Iran sebagai upaya melucuti posisi tawar Iran secara sepihak. Ini tentu saja dianggap tidak rasional dan tidak mau diterima oleh Iran karena dianggap bahwa ini telah melanggar kedaulatan dan hak-hak Iran. Kemudian juga tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz ingin dikembalikan ke sebelumnya, yaitu terbuka untuk semua. Sementara Iran sudah mengalami dampak perang yang luar biasa. Sebelumnya sudah ditegaskan oleh Iran bahwa jika kami diperang maka kami akan menutup Selat Hormuz, dan itu telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menyerang Iran, sehingga Iran kemudian menutup atau membatasi pergerakan di Selat Hormuz, lalu kemudian diminta dibuka. Padahal sebelum perang ini terbuka oleh semua dan tidak ada penutupan atau pembatasan dilakukan oleh Iran, sehingga Iran kemudian kepada dunia atau kepada negara-negara yang terdampak itu meminta pertanggungjawaban kepada Amerika Serikat yang telah melakukan agresi yang dianggap oleh Iran adalah agresi yang ilegal. Seperti itu Mbak Fitri. Baik, terima kasih Ismail Amin melaporkan langsung dari KOM Iran. Baik, tadi kita sudah dengarkan persepsi bagaimana kondisi di Iran dan kondisi di Amerika Serikat, bagaimana kemudian media masing-masing negara menyoroti terutama mengenai gagalnya kesepakatan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Salah satunya adalah mengenai Hormuz itu sendiri. Saya akan ke Mbak Dina. Ini mengenai apabila kita lihat cermati bagaimana pernyataan Trump lagi-lagi kemudian mengundang sorotan publik, di mana sebelumnya ia mengatakan ingin ataupun mengancam akan menghancurkan peradaban Iran, kemudian bergeser saat ini ingin memblokade Selat Hormuz. Apakah ini dinamakan strategi seorang presiden atau seperti apa? Strategi menuju pencapaian sesuatu biasanya itu bertahap. Supaya berhasil, mereka pasti akan mulai dari sesuatu yang kecil, meningkat, dan sifatnya pasti transitif. Jadi ada transisinya. Ada transisinya. Jadi nggak mungkin hari ini dibuat sesuatu, besok dibatalkan, besoknya diperpanjang lagi, kemudian besoknya ganti. Karena kalau kita lihat ya, ada banyak hal yang nggak konsisten dengan statement-statement Trump dari waktu ke waktu. Pertama kalau soal Hormuz, sebenarnya Hormuz ini kan awalnya nggak tertutup toh. Ya. Dan Trump itu dalam posisi mengejar
karena membunuh Ayatollah, saya pikir arahnya lebih ke regime change. Sesudah regime change, dia berusaha untuk melakukan hal lainnya yang sifatnya kemudian membangun Iran yang lebih bisa bekerja sama lah. Waktu awal kita pikir seperti itu. Ternyata bergerak ke menyerang pusat-pusat nuklir, kabarnya begitu kan. Tapi begitu program nuklir nggak ditemukan, dia bergeser lagi ke hal yang lain. Ketika Iran bergerak ke arah menutup Hormuz untuk menambah poin kekuatan dia dalam negosiasi terhadap Amerika Serikat, kemudian poinnya menjadi Hormuz. Tapi dengan kita lihat dia kemarin sempat melepas minyak dari Rusia, diizinkan untuk keluar dan tidak lagi diembargo, hanya demi minyak itu harganya lebih stabil, terus hari ini dia mau blokade. Tidakkah kita bisa melihat semua ya, kesimpulannya bahwa nggak ada strategi dari pihak Amerika Serikat. Ini semua kayak gaya bebas untuk mengacaukan kita semua, narasi yang dia kembangkan di dalam negeri tapi tetap konsisten bahwa Amerika menang, bahwa dia melakukan sesuatu yang benar. Ini kan artinya memang ada sesuatu yang sangat tidak sinkron ya, yang juga jangan membuat kita jadi bingung, jangan juga kita ikut terpolarisasi seperti orang-orang Amerika Serikat yang saat ini yang fanatik tuh bisa benar-benar masih tetap pro sama Trump, sementara untuk menggalang dukungan, membuat publik lebih paham tentang situasi di Amerika Serikat sendiri itu masih perjuangan gitu. Jadi kita yang berjarak dengan Amerika Serikat harusnya bisa lebih melihat suasana yang lebih lengkap. Plus juga faktor Israel. Menurut saya Israel dari awal posisinya kan clear ya, tetap rangsek terus gitu kan. Dan apapun narasinya dia mengotorisasi adanya negosiator berangkat ke Islamabad, kita bisa lihat serangan terhadap Libanon jalan terus. Jadi saya kira benang merahnya harus tetap bisa kita tangkap. Pak Dian, untuk Iran sendiri menyikapi pasca kemudian kesepakatan ini batal, ini akan seperti apa? Karena tadi kita dengarkan laporan dari Mas Ismail yang mengatakan memang kemudian poin-poinnya sendiri sudah merasa bahwa posisi tawar Iran direndahkan seperti itu, terutama mengenai uranium enrichment nih. Terima kasih Mbak Fitri. Dua hal ya sebenarnya yang jadi fokus pembicaraan kita ini, nuklir sama Hormuz. Coba kita kembali ke delegasi yang dikirim oleh Amerika dan dikirim oleh Iran. Delegasi Amerika terdiri dari orang-orang bisnis, makelar mungkin mereka itu, nggak lebih. Dan ini juga kemudian disoroti ya oleh media Amerika. Makelar itu. Artinya mereka nggak tahu nuklir kok. Mereka nggak tahu nuklir, harus bicara nuklir. Yang ada harus bisa meyakinkan Iran tidak boleh punya nuklir, titik. Berarti mereka nggak ngerti yang namanya Non-Proliferation Treaty, hak setiap negara anggota NPT untuk punya program nuklir untuk tujuan damai, hak semua negara untuk bekerja sama dalam bidang nuklir. Nggak ngerti itu tiga orang makhluk itu, ya kan? Karena mereka pedagang, makelar. Sementara Iran datang dengan kesungguhan. Tim negosiasinya Iran itu kelas berat semua, itu diplomat tuh. Si Arachi itu Menlu sekarang itu veteran perundingan JCPOA itu, dia ngerti benar bagaimana memainkan narasi nuklir yang waktu itu berhasil meyakinkan delegasi Amerika sehingga bisa menerima JCPOA. Lalu sekarang kan sama sekali dia nggak ngerti nuklir. Yang ada adalah bagaimana menguasai Selat Hormuz atau minyak yang berasal dari kawasan Teluk Persia supaya berada di kontrol mereka. Makanya sekarang narasinya dalam kaitan Hormuz sudah lebih unik lagi nih orang-orang ini. Katanya menutup pelabuhan-pelabuhan Iran. Mereka nggak ngerti ya bahwa yang namanya sanksi Amerika itu melarang Iran menjual minyak. Bagaimana ada aktivitas minyak yang besar di pelabuhan-pelabuhan Iran? Yang ada adalah aktivitas untuk domestik. Ya tidak. Karena yang minyak yang Iran produk tidak boleh diimpor, sehingga ya Iran produksinya jelas turun. Tapi ya tidak demikian harus turun secara total dari 4 juta barel jadi 1,5 buat domestik. Tetap peminat minyak dan banyak makelar orang Amerika juga yang berdagang minyak di Iran ya. Walaupun minyaknya disalurkan melalui Irak misalnya, melalui Bahrain, Oman, atau melalui Uni Emirat Arab. Artinya kapal tanker internasional ini posisinya di Selat Hormuz ini di mana Pak Dian? Di Teluk Persia. Teluk Persia itu luas sekali. Selat Hormuz adalah pintu masuk ke Teluk Persia.
Nah di Teluk Persia itulah negara-negara Teluk berkumpul, yaitu 6 negara yang mengeroyok Iran. Dan mereka memang menghasilkan minyak, khususnya Arab Saudi, penghasil minyak terbesar salah satu di dunia. Jadi yang dimaksud Amerika untuk memblokade Selat Hormuz itu seperti apa? Itu dia ajaibnya, berarti kan dia juga nggak ngerti peta dan nggak ngerti geopolitik itu orang. Ya tidak, dia sekarang memblok Selat Hormuz, padahal minyak-minyak Arab itu kalau tidak bisa lewat, ya yang susah negara Arab teman-teman yang ngeroyok itu. Nah tapi ada poin lagi, dia memblok itu yang terkena siapa? Antara lain Cina. Karena Cina mengimpor 500-an, India, Pakistan, dan sekitarnya, Jepang, Korea juga banyak. Berapa total kan ada sekitar 12 jutaan tuh dari Teluk Persia saja. Artinya memblok ini memblok kawannya dia juga. Itu satu hal. Tapi memblok Cina urusannya panjang. Cina bilang saya bisa beli dari Rusia lewat Vladivostok dari mana mereka juga berbatasan. Tapi yang tidak diduga adalah bahwa itu mengganggu juga Jepang sama Korea misalnya, teman-temannya sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan memblokade Selat Hormuz kalau yang terdampak adalah teman-temannya sendiri. Sementara Iran di pelabuhan-pelabuhannya ya memang tidak ada aktivitas jual beli minyak gitu loh. Ya itulah maklar minyak kalau kumpul begitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Mbak Nuning. Mbak Nuning, dengan melihat dinamika kondisi saat ini yang terjadi seperti itu, menurut Anda eskalasi konfliknya akan bergerak ke arah seperti apa? Karena saat ini kan memang masanya memang sedang gencatan senjata, tapi kemudian dengan komunikasi-komunikasi mungkin yang dijalin, misalnya Iran dengan proksinya, Amerika dengan sekutunya, mungkin seperti itu. Eskalasinya akan seperti apa perang ini akan ataupun konflik ini akan mengarahnya? Kalau saya melihat eskalasinya itu bisa ada dua kemungkinan. Apabila kita melihat metode dari Iran yang melakukan perang dengan intensitas rendah, bisa saja memang kalau anak kecil bilang tuh Amerika lagi dikocek gitu ya oleh Iran supaya secara psikologis capek. Kan kita tahu juga bahwa para prajurit itu mengalami war fatigue ya, di mana mereka sudah lelah untuk ikut di dalam perang. Nah, sementara kalau saya melihat Iran ini di awal itu agak kecolongan karena selama ini di dalam pemerintahannya Donald Trump yang pertama itu kan isolasionis, bukan internasionalis seperti Biden katakan. Kalau Trump itu kan bisa dilihat bahwa di awal pemerintahan yang lalu itu kan tidak terlalu peduli kepada perang, tidak suka perang ya, lebih kepada ngurusin domestik lah ya, imigran dan lain sebagainya. Jadi dipikir oleh Iran bahwa Amerika tidak melakukan hal itu, ternyata dipengaruhi oleh Israel menyerang hingga menewaskan pimpinan mereka. Itu suatu hal yang mengagetkan sebenarnya, seperti sedikit pendadakan kalau saya lihat. Nah, di dalam hal ini Israel itu yang paling banyak mengirimkan agen-agen intelijennya. Jadi seperti mereka melakukan disepsi. Agen-agen intelijen itu memiliki satu aktivitas yang mirip sekali dengan orang-orang Iran. Seperti sebenarnya mereka itu bukan orang Iran atau memang orang Iran, tapi menjadi agen daripada Israel atau Amerika. Nah, itu banyak sekali bertebaran menjadi guru, menjadi pelatih, menjadi petani dan lain sebagainya, sehingga info-info secara rigid itu diterima oleh Amerika maupun oleh Israel. Nah, ini kan justru hal-hal yang begini ini harus diwaspadai dengan pemerintah Iran untuk sekarang ini, karena eskalasi itu bisa menjadi lebih masif, tapi juga bisa dengan cara Iran yang melakukan
low intensity di dalam perang, sehingga membuat Amerika maupun Israel itu capek, mengalami war fatigue ya, sehingga mereka pada akhirnya akan bingung menghadapi Iran gitu. Itu yang saya lihat gitu, Mbak Fitri. Baik, saya akan kembali ke Mbak Dina. Mbak Dina, di tengah kegagalan diplomasi yang kita baca di ruang publik seperti itu, kira-kira instrumen apa yang masih paling realistis untuk mempertemukan kembali kepentingan Iran dan juga Amerika? Karena tentunya kita ingin konflik ini segera berakhir seperti itu. Sebenarnya ada dua sisi. Bagaimanapun juga Trump itu matanya pasti satu ke dalam negeri, satu ke luar negeri gitu ya. Di dalam negeri itu sebenarnya menurut saya potensinya untuk menghentikan Trump itu harus ditingkatkan lagi. Tadi sempat pada saat break kan saya ngobrol sama Pak Dian tadi ya, saya pikir biasanya kalau politisi itu makin eratik, makin ngawur gitu ya dalam bertindak, itu jangan-jangan memang diumpan. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya dapat disingkirkan, dibuat dia, karena pasti ada yang memprovokasi, seperti kemarin tiba-tiba kok ngomongin paus gitu ya. Kemudian hari berikutnya dia langsung ngancem lagi China 50% tarif. Dia lupa apa ya, si China itu udah kena tarif berapa ratus persen gitu kan. Ini maksudnya angkanya gimana gitu kan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tiba-tiba mengingatkan dia tentang satu hal yang belum beres, terus tiba-tiba langsung dia muncullah idenya dia, dan itu nggak pakai dipikir panjang gitu. Berarti kan secara psikologis sebenarnya sejumlah pihak di dalam negeri Amerika Serikat tahu caranya untuk membuat dia makin panas atau bikin dia sebenarnya bisa turun. Nah, siapa yang bisa membuat dia off hook lah, jadi keluarlah dari pengaruh dia mengeskalasi dunia ini. Itu satu, menurut saya di dalam negeri itu saat ini counter intelligence dari luar negeri ini belum jalan mungkin ya untuk menghentikan itu, untuk suppressing itu. Poin yang kedua tentu dari luar negeri. Kalau kita baca situasi yang berkembang di kawasan kita, ini bukan mereda juga, padahal kita masih jauh ya secara geografis dari Asia Barat atau Timur Tengah, kita masih jauh. Tapi kenyataannya China udah siap siaga betul. Jadi menurut saya itu juga satu sinyal, misalnya dengan ditutupnya 40 hari ruang udara di China untuk perlintasan pesawat apapun, itu kita juga harus bisa membaca informasi apa lagi yang dia miliki, yang tidak kita miliki. Kemungkinan besar karena Indonesia juga sedang ditawarkan untuk menerima nih permintaan Amerika Serikat untuk overnight blanket, apa istilahnya dia, blanket overnight access. Jadi akses perlintasan luar di angkasa kita, kapal-kapal Amerika Serikat di malam hari bisa melintas secara tanpa perlu lapor lagi pada Indonesia dan punya akses tak terbatas di atas wilayah kita. Itu artinya kapal-kapal tempur mereka bisa lewat di wilayah kita anytime. Berarti apalagi yang direncanakan dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan kita. Kita tahu Indo-Pasifik itu termasuk salah satu pangkalan militer yang signifikan jumlah pasukannya. Berarti kita harus jaga-jaga juga ya. Negara-negara di kawasan harus lebih aktif, artinya jangan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi peredam konflik. Jangan sampai negara-negara yang lain itu terpicu ya untuk merespon statement Trump yang biasanya di X itu dengan sesuatu yang malah bikin dia makin panas. Jadi memang kuncinya adalah membuat Trump itu lebih reda. Dan satu lagi Israel mungkin, karena Israel ini juga jalannya agak beda nih dari Amerika. Oke, baik, kita akan tunggu pandangan dari Pak Dian, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Mbak Nuning, kita ketahui bagaimana kemudian kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran batal, artinya kemudian dinamika ataupun situasi masih kemudian tidak pasti, kemudian kita tidak tahu bagaimana arah dari konflik ini akan berakhir, apakah kemudian terjadi eskalasi atau deeskalasi, apa kemudian langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan dari sisi pandang intelijen, Mbak Nuning. Baik, Mbak Fitri. Jadi kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di Amerika,
Trump sendiri kan sedang kurang baik-baik saja di dalam negeri ya, masalah domestiknya, karena kenaikan bahan bakar dan barang-barang yang lain itu menyebabkan warganya itu juga berteriak ya di dalam hal ini. Oleh karenanya mungkin kalau kita lihat bisa saja ini secara intelijen baik Amerika, Israel maupun Iran itu saling memata-matai kan. Nah, ini mudah-mudahan yang kita dapat adalah sebuah kesadaran bahwa perang itu tidak perlu dilanjutkan karena akan menyulitkan baik masyarakat yang ada di Iran, di Israel maupun di Amerika sendiri. Nah, oleh karenanya juga yang paling penting lagi adalah kondisi di dalam negeri Indonesia. Pihak badan-badan intelijen yang ada juga harus waspada dengan perkembangan yang ada. Jangan disangka bahwa itu jauh di kawasan di Teluk, bukan tidak ada dampak di Indonesia. Jadi yang harus sungguh-sungguh diperhitungkan adalah dampak geoekonomi dan geostrategi. Apakah lobby-lobby yang dilakukan Presiden ke Rusia, di mana juga di satu sisi yang lain Pak Safri Samsudin sebagai Menhan sedang berada di Pentagon. Nah, ini harusnya mendapatkan clue, mendapatkan hal-hal positif untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa kita ini harus tetap terjaga walaupun kondisinya secara internasional sedang tidak baik-baik saja. Gitu Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mbak Nuning. Saya akan bergeser ke Pak Dian. Kesepakatan batal di tengah masa gencatan senjata, apa yang akan terjadi? Eskalasi atau deeskalasi? Sebagai diplomat saya harus bilang saya prefer deeskalasi. Kalau dalam deeskalasi itu apa yang akan terjadi atau kita harapkan? Paling tidak mulai ada titik temu dari topik-topik yang selama ini belum berhasil. Artinya apa? Harus semakin banyak pemain diplomasi turun tangan. Kalau ingat pengalaman JCPOA, awal-awalnya juga hampir seperti ini. Bermula dari pertentangan yang seakan tidak bisa dijembatani. Tapi ketika P5 turun, artinya Cina, Rusia, Inggris dan Prancis turun, mulai ada titik-titik temu. Apalagi ketika Uni Eropa diwakili Jerman dalam perundingan sehari-harinya juga mulai secara aktif melibatkan diri. Buat saya Pakistan hanya memulai. Mesir, Turki dan Arab Saudi hanya mendukung. Tapi kuncinya ada di negara-negara P5 yang selama ini buat saya posisinya sudah bagus. Perancis dan Inggris tidak mau terlibat, diajak ribut oleh Trump, sudah bagus. Uni Eropa kita lihat, tapi buat saya yang penting harus bermain negara kawasan. Indonesia sendiri lebih baik jauh-jauh dulu. Baik, tapi artinya tidak hanya kemudian berhenti di Pakistan, kita harapkan juga lebih banyak negara kemudian yang terlibat untuk mengusahakan agar konflik dan juga perang ini dapat segera diakhiri seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Dian, Mbak Dina dan juga Mbak Nuning telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, langkah militer terus disiapkan secara masif, sementara ruang diplomasi kian menyempit. Konfrontasi ini menjadi bukti bahwa stabilitas global sedang diuji. Kita menanti apakah akal sehatnya akan menang atau Selat Hormuz justru menjadi sumber ledak yang tidak terhindar. Semoga titik terang segera datang. Saya Fitri Madantara, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.